Bayangkan kamu sedang membuka halaman baru dari sebuah buku sejarah ekonomi Indonesia, tapi kali ini bukan sekadar tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan. Sebuah bab yang belum ditulis penuh, tapi sudah mulai dikisahkan. Tentang cita-cita besar membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat secara ekonomi, dan tidak mudah goyah saat dunia dilanda gejolak. Bab ini dimulai dengan satu kata yang mungkin belum akrab di telingamu, Danantara. Tapi sebelum kita bahas tentang Danantara, mari kita tarik garis waktu sedikit ke belakang. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam, tapi belum kaya dalam pengelolaan nilai tambahnya. Kita ekspor batu bara, sawit, nikel, tapi import barang jadi. Kita punya tanah subur, tapi impor bawang putih. Kita punya banyak anak muda kreatif, tapi platform digital raksasa dikuasai pemain asing. Itu bukan karena kita lemah, tapi karena kita belum sepenuhnya punya instrumen strategis yang bisa mengelola kekayaan kita dengan visi jangka panjang. Nah, di titik inilah Danantara muncul. Nama panjangnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Kalimat yang dalam bahasa Sanskerta berarti kekuatan masa depan Nusantara. Lembaga ini diresmikan pada Februari 2025 dan langsung menyedot perhatian publik, bukan cuma karena bentuknya yang menyerupai sovereign wealth fund seperti Temasek milik Singapura atau PIF milik Arab Saudi, tapi karena susunan pengurusnya luar biasa tidak biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, dua tokoh yang pernah menjadi presiden selama 10 tahun masing-masing, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Joko Widodo, Jokowi, duduk bersama di dalam satu lembaga strategis negara. Keduanya menjadi anggota Dewan Pengarah Danantara. Banyak orang terkejut, SBY dan Jokowi memang bukan musuh bebuyutan, tapi kita tahu, sejarah politik mereka tidak selalu sejalan. Mereka pernah berada di sisi yang berbeda dalam peta kekuasaan. Tapi, kini, mereka bersatu. Bukan untuk kekuasaan, bukan untuk panggung politik, tapi untuk mengawal masa depan ekonomi bangsa. Lalu, apa sebenarnya misi Danantara? Kalau kamu pernah dengar tentang dana abadi atau sovereign wealth fund, maka kamu sudah punya gambaran. Tapi Danantara bukan sekadar tempat parkir uang. Ia dirancang sebagai kendaraan strategis negara untuk mengelola aset, menanamkan investasi di sektor-sektor prioritas, dan mengoptimalkan kekayaan negara agar bisa tumbuh dalam jangka panjang. Bidangnya luas, dari energi terbarukan, teknologi kecerdasan buatan, pertanian modern, hingga infrastruktur strategis. Intinya, Danantara akan fokus pada sektor-sektor yang bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga penting untuk kedaulatan dan keberlanjutan. Pemerintah tidak ingin hanya bergantung pada birokrasi atau kementerian, maka dibentuklah struktur Danantara yang berisi tokoh-tokoh publik dan dunia. Selain SBY dan Jokowi, masuk pula Ray Dalio, pendiri hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates. Ada Jeffrey Sachs, ekonom internasional yang dikenal sangat vokal soal keberlanjutan dan pembangunan inklusif. Bahkan ada juga Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand, yang kini kembali aktif dalam dunia kebijakan. Banyak yang menyebut ini sebagai Dream Team karena kombinasi antara pengalaman lokal dan perspektif global. Tapi kenapa sekarang? Kenapa 2025? Karena ini adalah momentum. Kita berada di tengah tekanan geopolitik global, kompetisi antar negara, dan perang teknologi yang makin nyata. Negara-negara besar berlomba menyiapkan ketahanan ekonominya. Amerika memperkuat supply chain domestiknya. Cina mendorong investasi strategis ke luar negeri. UIA dan Arab Saudi mendorong diversifikasi lewat dana abadi mereka. Indonesia tidak bisa hanya jadi penonton. Kalau kita ingin menjadi pemain global, maka kita harus punya kendaraan sendiri. Danantara adalah kendaraan itu. Namun, seperti semua hal besar, Danantara juga tidak bebas dari kontroversi. Beberapa pihak mengkritik kurangnya kejelasan soal mekanisme akuntabilitas. Bagaimana pengambilan keputusan investasi akan diawasi? Bagaimana keterlibatan publik dalam menentukan arah investasi? Apakah ini akan jadi arena baru elit ekonomi? Kekhawatiran itu valid, dan justru karena itulah kehadiran tokoh-tokoh seperti Jokowi dan SBY menjadi penting. Mereka bukan hanya simbol legitimasi, tapi juga harapan bahwa Danantara akan dijalankan dengan integritas, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat. SBY membawa pengalaman teknokratis dan jaringan internasional. Jokowi membawa energi pembangunan dan pemahaman tentang akar ekonomi rakyat. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang jika bisa bersinergi akan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Bayangkan ini, hasil pengelolaan investasi Danantara digunakan untuk mendanai beasiswa generasi muda, riset teknologi anak bangsa, dan penguatan UMKM lokal.
Dana hasil aset negara tidak lagi menguap ke luar negeri, tapi kembali dalam bentuk pembangunan berkelanjutan. Itulah mimpi yang sedang dibangun. Dan mimpi ini bukan milik elit, tapi milik kita semua. Sekarang, mari kita lihat ke dunia. Apa yang bisa Indonesia pelajari dari negara lain dalam membangun dan mengelola Sovereign Wealth Fund? Singapura, Temasek and GIC. Singapura punya 2 SWF, Temasek dan GIC. Temasek berinvestasi secara aktif, bahkan mengakuisisi perusahaan di luar negeri. GIC lebih konservatif, menanamkan aset jangka panjang. Keduanya transparan, profesional, dan disiplin. Temasek bahkan merilis laporan publik tahunan lengkap. Pelajaran dari sini, disiplin, efisiensi, dan transparansi adalah kunci. Arab Saudi, PIFPF, Public Investment Fund, adalah alat Arab Saudi untuk mentransformasi ekonominya dari ketergantungan minyak. Mereka bangun proyek seperti NEOM, beli klub bola Eropa, hingga masuk industri hiburan. Mereka ingin tampil di panggung dunia. Pelajaran dari sini, SWF bisa jadi alat diplomasi dan branding nasional. Norwegia, NBIM, The Norwegian Oil Fund. Norwegia punya dana abadi yang sangat transparan dan konservatif. Semua investasi bisa dilihat publik, hanya sebagian kecil dana yang boleh digunakan tiap tahun. Sisanya disimpan untuk masa depan. Pelajaran dari sini, kelola dana negara dengan prinsip moral, akuntabilitas, dan keberlanjutan jangka panjang. Lalu, Danantara masih sangat baru. Tapi dari ketiga contoh tadi, kita bisa lihat bahwa kesuksesan bukan ditentukan dari besar kecilnya dana, tapi dari niat, sistem, dan transparansinya. Indonesia sedang membangun kendaraan masa depan. Kalau kita berhasil mengelola Danantara dengan baik, ini bukan cuma akan mengubah wajah ekonomi nasional, tapi juga menjadi warisan untuk generasi berikutnya. Kita mungkin baru di bab pertama, tapi kalau bab ini ditulis dengan hati-hati, jujur, dan berani, maka akhir ceritanya bisa jadi sangat luar biasa. Dan satu hal yang pasti, masa depan tidak akan menunggu kita siap. Kita yang harus menjemputnya.